Jadi baru-baru ini pasti rame banget di timeline kalian tentang video bocil yang ngemaling di salah satu toko di Bali. Dan ternyata itu adalah orang Jepang dan mereka itu masih anak-anak alias masih pelajar. Dan akhirnya pihak Jepang pun sudah mengakui kalau itu adalah murid-murid mereka. Dan di sini gue mau ngebahas tentang apa yang bisa gue pelajari dari hal ini. Dan bagaimana internet merespon hal ini. Jadi sebenarnya dari pencurian ini apa yang didebatkan netizen dan apa yang bisa menurut gue menjadi pelajaran yang bagus untuk kita jadikan semacam ilmu lah. Ya nggak sih? Maksudnya gimana tuh, No? Kyoto High School confirms students shoplifted during Bali study trip. Jadi ada videonya yang kayak gini. Nah, videonya itu memperlihatkan bahwa anak-anak ini itu dari Jepang dan mereka berada di Bali yang lagi school trip alias apa ya bahasa sekarang tuh rekreasi ya, apa sih pokoknya jalan-jalan sekolah lah. Gue dulu kayaknya jarang, sekarang banyak banget ya. Yang intinya mereka lagi study tour. Study tour itu bahasanya yang dilakukan sama pihak sekolah Jepang dan berlangsung di Bali dan mereka tertangkap CCTV melakukan pencurian alias shoplifting. A private high school in Kyoto Prefecture has revealed that its students committed theft while on school trip to Bali in Indonesia. Otani Junior and Senior High School issued an apology on its website on Monday, stating that it had confirmed several students stole items from a store in Bali during the school trip that, according to media reports, took place between November 30 and December 5th. Sebuah kejadian yang jelas-jelas ini nggak bisa dibelain. Ada perkara pencurian dan ada yang dirugikan. Gua nggak bisa dapetin dari berita berapa jumlah yang dicuri, kerugiannya berapa. Tapi ada yang menarik yaitu adalah perdebatan netizen. Jadi tuh pas video ini muncul dan akhirnya terbukti kalau itu orang Jepang, ini tuh spark the debate on Twitter tentang orang Jepang versus orang luar Jepang. Yang dimana baru-baru ini kalau timeline kalian juga cukup ramai tentang timeline what's going on in Japan adalah over tourism dan makin banyak turis-turis yang nyebelin di Jepang. Melakukan tindakan-tindakan yang gak hanya nyebelin, menyebalkan, tapi juga udah berbau kriminal. Well, paling ikoniknya adalah Johnny Somali dan berbagai macam nuance-nuance lainnya yang benar-benar ngeganggu Jepang. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah apa ya, kayak semacam standar bahwa dan juga stereotip gitu. Kalau Jepang itu pasti taat aturan, bermoral, baik, gak mungkin mencuri, gak mungkin kriminal. Karena kayak emang kita tahu angka kriminal di Jepang itu sangat tipis, sangat dikit, sangat susah gitu. Sampai kayak contohnya tuh lu bisa ninggalin laptop lu, handphone lu, dompet lu di meja di Tokyo atau di mana gitu. Terus lu ke kamar mandi kayak apa, terus tiba-tiba lu balik ke meja semuanya masih ada. Coba Anda lakukan itu di kota-kota terdekat di sekitar Anda. Apakah Anda mau? Apakah Anda berani? Saya sih tidak. Tapi itu hal yang memang harus kita apresiasi dan memang hal yang harus mereka banggakan. Tapi bukan berarti tidak ada kejahatan sama sekali atau tidak ada semacam bibit-bibit atau bagian dari masyarakat mereka yang nggak mungkin ada anehnya. Toh, contoh nyatanya ada kelakuan yang sangat tidak terpuji dari salah satu masyarakat Jepang di Kyoto yang mencuri di Indonesia. Nah, disitulah akhirnya orang-orang tuh kayak rame di timeline, di Twitter, nunjukin bahwa tuh Jepang tuh lihat tuh, lu ngeledekin turis-turis ke kota lu, ke negara lu, tapi lu menjadi turis di negara lain juga kacau. Well, di sini gue punya 2 poin. Yang pertama adalah ya nggak gitulah. Apakah dengan menjadi turis kita jadi berhak kacau atau apa ya, bikin nuances atau bikin kelakuan ya janganlah. Jadi ngebandingin 2 hal yang buruk nggak menjadi hal yang kayak oh berarti kalau Jepang boleh ngerusuh di negara orang, gue juga boleh ngerusuh di Jepang dong. Ya nggak dong, itu kesalahan berpikir dan jadi malah ngaco. Berarti lo emang orang jahat yang nyari celah aja kan, nyari excuse. Tapi gue ngerti poin banyak orang juga yang bilang bahwa Jepang jangan sampai merasa bahwa lu nih yang paling terbaik, yang paling anti kriminal dan lain-lain. Secara angka approve, tapi bukan berarti bebas. Toh nyatanya ada satu contoh kasus yang memperlihatkan bahwa ada nih contoh kasusnya bahwa bisa juga loh Jepang menjadi turis di negara lain dan dia yang bikin ulah, bahkan jatuhnya udah kriminal. Tapi lagi-lagi ada satu hal yang pengen gue apresiasi. Yang pertama adalah ini nggak ditutup-tutupin. Mereka nggak berusaha untuk menghindar atau berusaha untuk nggak ngabarin tentang permasalahan ini. Sebenarnya yang gue baca juga udah dari website Jepang ya, di Japan Times, tapi yang bahasa Inggris gitu. Tapi ada juga website-website Jepang, bahkan berita Jepang yang mengangkat hal ini dan bahkan jadi video berita. 修学旅行先のインドネシア・バリ島で複数の生徒が窃盗していたと京都の私立高校が明らかにしました。 Tuh sampai masuk berita, sampai dibicarain juga. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang di ngeles-ngelesin atau dikilah-kilahin dengan permainan kata-kata atau kalimat, nggak ada. Mereka ngakuin ada anak Jepang maling di Bali dan mereka minta maaf. Bahkan
Bahkan sekolahnya pun bikin statement yang menurut gua keren banget. By the way, ini bahasa aslinya pakai bahasa Jepang, tapi gua terjemahin pakai Google Translate. Semoga tidak ada kekeliruan. Kenshu Ryokochu no Honko Seito ni Yoru Setto Koi ni suite 12月4日香港の研修旅行に参加していた複数の生徒が訪問先においてセット行為に及んだことが確認されました。まず被害に遭われた店舗の皆様、現地コミュニティの皆様、現地の関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。本件に住まして学校としてこの事態を極めて重大に受け止めております。現在事実関係につきまして慎重に確認を行っており、関係機関との連携も含め対応を進めております。本件は被害者の皆様への配慮をもとより海外における保持の皆様にも影響を及ぼしかねない重大の行為であり、学校として生徒指導のあり方を真摯に見直す必要があると認識しております。確認ができ次第、改めて経過と保守のご報告いたします。なお、SNS 上での憶測や不確実な情報の拡散、実名、顔、写真などの掲載、誹謗、中傷はさらなる関係者への被害を招く恐れがありますので、慎重のご対応をお願い申し上げます。Ijo. Ini menurut gua PR yang keren banget. Ini menurut gua respon yang gak hanya keren secara ilmu PR, walaupun gua gak belajar formal PR, tapi juga nunjukin humanity, kayak bener-bener nunjukin tanggung jawab dan responsibility ala Jepang yang lu pada suka kritisi. Pertama, mereka nggak tutup-tutupin, mereka langsung bikin statement. Kedua, mereka akuin itu kesalahan mereka. Ketiga, mereka lihat posisi mereka. Ini kita pendidiknya, ini tanggung jawab kita. Anak-anak itu tanggung jawab kita, apalagi itu school trip dari mereka. Ini tanggung jawab pengajarnya, tanggung jawab orang yang bertugas mendidik mereka. Gue nggak tahu ya di negara mana, tapi banyak banget tuh sekolah-sekolah yang kalau ada muridnya bermasalah, gue lupa negara mana tuh ya, itu kalau ada masalah dikit tuh langsung di DO dikeluarin gitu. Instead of mendidik, instead of evaluasi, ada yang salah nggak ya sama cara didik kita, ada yang salah nggak ya sama kurikulum kita, mereka DO aja gitu. Nah di sini mereka nggak statement bakal DO, gue nggak tahu apakah nanti bakal DO apa enggak. Tapi mereka bilang bahwa kesalahannya ada di sekolahannya dan mereka akan evaluasi gimana cara mendidiknya. Bukan langsung DO, siswa sudah dikeluarkan, siswa sudah diberikan hukuman dan lain-lain. Of course nanti bakal ada hukuman, tapi bukan DO. Dan mereka juga ngelakuin pengumuman ini, mengeluarkan permintaan maaf ini untuk menanggulangi tentang ramainya di sosial media tentang foto-foto atau nama-nama spekulasi orang-orang terhadap anaknya yang ini, sosmednya yang ini, namanya yang ini, mukanya yang ini, sekolah di sini dan segala macam dan lain-lain. Informasi simpang siur itu, daripada simpang siur dan merugikan individu-individu lain gara-gara hoax, mereka langsung bilang iya dari sekolah kami, tapi please kita nggak mau sebutin namanya siapa, umurnya berapa, karena mereka masih anak-anak, dan untuk menghentikan penyebaran yang se-chaos itu, yang senyebelin itu terhadap misinformasi dan nanti akhirnya menjadi masalah di sosial media dan masalah di real life. Jadi buat gua ini keren banget PR-nya dan ini bisa dicontoh dan bisa jadi sebuah bahan evaluasi buat teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Begini cara take the responsibility ala Jepang. Walaupun kalian lagi mengkritisi Jepang yang mungkin merasa tidak ada salah dan lain-lain, mereka juga ada salah, dan sekali mereka ada salah, mereka ngakuin. Bahkan dari sesimpel sistem pendidikan dan bagaimana mereka harus ke depannya gitu. Maka mereka bilang kita akan kasih tahu lagi nih ke depannya bakal kayak gimana. So far gue nggak tahu apakah secara hukum sudah ada penindakannya. Setahu gue udah keburu balik di Jepang gitu. Jadi nggak bisa diusut di Bali. Apakah nanti bisa berpengaruh di hukum di Jepang? Mungkin. Tapi sekali lagi ini bukan ngebelain Jepang. Jelas itu adalah perbuatan salah, itu jelas perbuatan kriminal. Tapi mau nggak mau gue nggak bisa nggak mengapresiasi bagaimana Jepang, terutama sekolah ini, merespon hal tersebut dengan sangat-sangat responsible dan bagus PR-nya. Jadi ya, itulah Jepang. Ada juga kriminalnya. Ya kalau nggak, udah nggak ada penjara dong di Jepang. Udah nggak ada polisi di Jepang. Walaupun Jepang juga lagi masih menghadapi over tourism-nya. Gue bingung deh kenapa Jepang nggak berusaha untuk bangun desa-desanya yang udah makin kurang orang gitu ya, biar turis-turis juga kesana gitu. I don't know. Tapi mungkin lagi dilakuin, tapi ya udah. Mungkin ada update, mungkin ada koreksi, mungkin ada kritik, mungkin kalian mau menyanggah. Enggak bang, pokoknya Jepang salah, lu nyepong Jepang dulu segala macam. Yuk silakan di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe atau klik tombol like-nya. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan iya,
follow gue juga di sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk berbagi informasi seperti ini. Sekali lagi, bukan ngebelain Jepang, mau ngapresiasi aja bagaimana meresponnya. Jelas itu adalah tindakan kriminal. Semoga yang dirugikan dapat gantinya, dapat pertanggungjawaban dari pihak yang sudah mencurinya, diurus dengan baik-baik, diurus dengan sesuai hukum, dan jadi pelajaran bahwa ya di Jepang masih ada aja kriminal ya, kalau nggak polisi nggak ada. Dan Jepang secara angka memang sekecil itu kriminalitasnya, tapi bukan berarti nggak ada. Dan bagaimana cara merespon dan bertanggung jawab menurut gue keren. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Enda Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.